Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Bruschetta Restoran di Hotel Borobudur. Ada Mbak Esti dari Partai Golkar dan juga Kang Pipin dari PKS. Saya mau nanya, 5 tahun ke depan, apa lagi nih? Apa sudah ada ancang-ancang untuk 2024? Karena ya mungkin dari media sudah muncul-muncul nama yang dicalonkan untuk menjadi capres di 2024. Bahkan udah ada polling segala macam. Nah dari masing-masing internal partai sendiri apakah sudah tancap gas ke sana atau jangka pendek dulu pilkada dan lain-lain dari Mbak Esti? Kalau dari perspektif partai ya, sebetulnya banyak sekali diskusi terkait rekonsiliasi kemarin itu begitu. Jadi tidak terlalu fokus terhadap misalnya 2024 gimana nih nantinya begitu. Kenapa ini momen yang sangat penting untuk kita akui bersama? Bahwa misalnya dengan pertemuan itu dilaksanakan di stasiun MRT gitu ya, dimana ini bagian daripada wadah untuk masyarakat gitu ya. MRT itu memang sesuatu yang memang untuk masyarakat, dimana masyarakat dapat menyaksikan semua itu gitu. Dan kalau kita melihat dari segi pandangan filosofinya, di mana kereta ini kan bagian daripada sebuah perjalanan simbol atau journey, ya? It's a symbol gitu. Dan dengan 01 dan 02 masuk di dalam kereta yang sama, ini menggambarkan bahwa mereka agree untuk bekerja sama dalam tujuan yang lebih mulia lagi, yaitu untuk Indonesia yang lebih baik lagi begitu. Maka kita harus akui dan juga kita harus menggarisbawahi dasar daripada negara Indonesia ini, di mana kita memiliki 4 konsensus gitu ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, terus juga Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semua itu telah tercerminkan melalui apa yang terjadi kemarin begitu. Jadi pembahasan sekarang di Partai Golkar ini lebih terkait hal itu gitu, bahwa ini sesuatu yang positif tentunya untuk negara Indonesia. Negara Indonesia ini memang sangat beragam. Mari kita bersatu dengan perbedaan-perbedaan yang ada begitu kan, agar Indonesia lebih sejahtera lagi, karena tanpa kesatuan negara Indonesia ini pasti pecah belah gitu, dan itu yang tidak kita inginkan. Dan juga mudah-mudahan dengan 0102 itu benar-benar ayolah kita berhenti dan kita fokus terhadap 5 tahun ke depan gitu. Oke, Kang Pipin sendiri di internal PKS apakah sudah mulai tancap gas untuk 2024 lagi atau masih proses rekonsiliasi juga, Kang? Ya, jadi kami di internal fokus saat ini adalah mengkaji dan meminta masukan dari para pendukung PKS ya, yang kemarin mendukung, dari para kader, dari simpatisan ya, para alim ulama, habaib, ormas, para emak-emak, para tenaga kerja, buruh dan yang lainnya, untuk mendengarkan kira-kira baiknya PKS seperti apa ke depan. Jadi kami ada waktu untuk mendengarkan aspirasi mereka, karena partai itu ada representasi dari aspirasi rakyat. Jadi kita tidak bisa misalnya kita menjadi para pengurus partai, kemudian setelah memilih kemudian kita meninggalkan mereka. Jadi saya kira nggak fair. Jadi ini pelajaran penting bagi kita adalah berpartai bukan berarti setelah kita menduduki posisi menjadi anggota dewan kemudian kewajiban kita untuk melayani mereka, mendengarkan aspirasi mereka itu tidak kita lakukan. Jadi poinnya adalah saat ini kita betul-betul ingin masyarakat tahu bahwa PKS betul-betul partai yang amanah, memperjuangkan kepentingan rakyat, berkhidmat untuk kepentingan rakyat. Kami tidak hanya hadir ketika kampanye, tetapi kami hadir ketika masyarakat membutuhkan. Kemarin ada kebakaran di Manggarai, kami langsung buat posko. Ada kebanjiran di beberapa daerah, kami langsung turun ke masyarakat. Karena sesungguhnya kami tidak mau memberikan citra yang negatif kepada partai politik, di mana partai hanya hadir ketika 5 tahunan hajatan pemilu pilpres, tetapi ketika masyarakat mempersoalkan tentang ketidakadilan yang dihadapi, persoalan hidup yang mereka hadapi, kemudian partai menutup diri dari itu semua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira ke depan PKS tentu akan mempertimbangkan untuk menjadi partai penyeimbang yang kredibel, yang berwibawa dan konstruktif untuk memberikan memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga mereka tidak merasa sendiri. Kami koalisi tentu akan mengajak ketika kami memilih misalnya menjadi oposisi katakanlah atau menjadi pemerintah, tentu akan mengajak yang lain.
Saya contoh misalnya kita memilih menjadi oposisi, maka kita akan mengajak sebetulnya secara logis, rasional, etis. Kami berharap misalnya dari Gerindra, PAN, Demokrat bareng-bareng menjadi membangun pelembagaan koalisi oposisi yang tadi saya sampaikan kredibel, yang untuk apa? Ini juga kepentingannya untuk masyarakat. Jadi jangan berpikir bahwa membangun memberikan kontribusi itu harus berada di dalam pemerintahan. Berada di luar menjadi check and balances, tentu ini akan dirasakan oleh masyarakat. Dan kita bersama dengan media, saya kira JAK TV salah satunya, ayo kita bareng-bareng menjadi penyeimbang pemerintah supaya tidak ada abuse of power, sehingga koruptif itu bisa dikurangi dan rakyat betul-betul bisa merasakan maslahatnya. Oke, saya tutup di sini. Menarik, kita akan menunggu juga ya periode kedua Pak Jokowi ini akan seperti apa di Oktober mulai besok. Ya, Mbak Esti juga dilantik di Oktober, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Yes. Siap. Kang Pipin 2004? Insya Allah dilantik jadi staf ahli lagi. 2024 lagi atau? Insya Allah, mohon doanya. Oke, siap. Amin, Kita amin. tunggu Kang Pipin di 2024 lagi. Mbak Esti di Senayan, komisi berapa Mbak Esti kira-kira? Belum tahu, Belum tapi tahu, saya ya? berharap 7 atau 4. 7 atau 4 ya. Oke, We'll kita see. titip Indonesia berarti ya, Mbak Yeah. Esti ya. Siap, kita ketemu lagi minggu depan dan kita doakan mudah-mudahan Indonesia dengan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo minggu kemarin memang menjadi simbol untuk persatuan Indonesia, dan Indonesia ke depannya akan jauh lebih maju lagi, dan kita masih menunggu gebrakan-gebrakan dari pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua. Saya Patra Gumala, kita ketemu lagi minggu depan.